Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzan Rizky Utama, NIM 502023162. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemidanaan dan Sanksi Pidana Modern dengan mata kuliah Kapsul Hukum Pidana dan dosen pengampu Bapak Dr. Hasanal Mulkan SH MH. Pemidanaan dan sanksi pidana modern menuju keadilan restoratif. Presentasi ini akan mengupas tuntas evolusi pemidanaan dan sanksi pidana dari paradigma klasik yang berfokus pada retribusi hingga pendekatan modern yang menitik beratkan pada keadilan restoratif. Kita akan menjelajahi bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan korban, merehabilitas pelaku, dan memperkuat komunitas. Pengantar: evolusi konsep pemidanaan dan tujuannya. Sejak awal peradaban, masyarakat telah bergulat dengan cara terbaik untuk merespons pelanggar hukum. Konsep pemidanaan telah mengalami evolusi signifikan dari balas dendam pribadi menjadi sistem hukum yang terstruktur. Awalnya, tujuan utama adalah retribusi dan pencegahan, dengan fokus pada penderitaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, seiring waktu, pemahaman tentang keadilan dan rehabilitasi mulai berkembang. Pemidanaan tidak lagi semata-mata tentang mata ganti mata, tetapi juga tentang bagaimana mencegah kejahatan di masa depan dan mengintegritaskan kembali pelaku ke masyarakat. Ini menandai pergeseran fundamental dalam tujuan pemidanaan. Paradigma klasik versus modern dalam sanksi pidana. Paradigma klasik berakar pada prinsip retribusi dan deterensi. Hukuman dipandang sebagai pembalasan yang adil atas kejahatan yang dilakukan, dengan proporsi yang setimpal dengan tingkat kesalahan. Fokus utamanya adalah pada pelanggaran hukum itu sendiri dan sanksi yang harus diberikan. Paradigma modern di sisi lain lebih menekankan pada rehabilitasi, restorasi, dan integrasi sosial. Ini mengaku kompleksitas di balik tindakan kriminal dan mencari solusi yang lebih holistik. Pendekatan ini mencoba memahami akar penyebab kejahatan dan berupa mencegahnya terulang kembali dengan memulihkan individu dan hubungan yang rusak. Keadilan restoratif, filosofi dan prinsip utama. Memperbaiki kerusakan. Fokus utama bukan pada hukuman, tetapi pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, baik bagi korban, komunitas maupun pelaku itu sendiri. Partisipasi aktif melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan, korban, pelaku, anggota komunitas, dalam proses pengembalian keputusan. Fokus pada kebutuhan, mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan emosional dan material korban serta kebutuhan rehabilitas pelaku. Tanggung jawab pelaku. Mendorong pelaku untuk memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka, serta berpartisipasi dalam upaya perbaikan. Dukungan komunitas. Mengakui peran penting komunitas dalam mendukung pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang berfokus pada kebaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Daripada hanya menghukum pelaku, filosofi ini percaya bahwa kejahatan merusak hubungan antar manusia dan komunitas. Dan oleh karena itu, respons terhadap kejahatan harus berupaya memperbaiki hubungan-hubungan tersebut. Penerapan keadilan restoratif di berbagai yurisdiksi. Selandia Baru, Konferensi Keluarga. Selandia Baru menjadi pelopor dalam keadilan restoratif, terutama dengan model Family Group Conference untuk pelaku anak-anak dan remaja.
FGC melibatkan keluarga, korban, pelaku, dan pendukung lainnya untuk membahas kejahatan dan menyepakati rencana perbaikan. Pendekatan ini terbukti mengurangi residivisme secara signifikan. 2. Kanada. Program mediasi korban pelaku. Kanada telah mengimplementasikan berbagai program mediasi korban pelaku, Victim Offender Mediation atau VOM, di seluruh negeri. Program-program ini memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu secara sukarela, seringkali dengan bantuan mediator, untuk membahas dampak kejahatan dan mencapai kesepakatan mengenai restitusi atau perbaikan lainnya. 3. Amerika Serikat Circle Sentencing. Beberapa negara bagian AS, terutama yang memiliki populasi pribumi Amerika yang signifikan, yang telah mengadopsi model circle sentencing. Ini adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh komunitas dalam pembahasan kejahatan dan menentukan respon yang sesuai, seringkali berakar pada tradisi suku asli. 4. Norwegia, penekanan pada rehabilitasi. Meskipun bukan keadilan restoratif murni, sistem pidana Norwegia sangat menekankan rehabilitasi dan reintegrasi. Penjara dirancang untuk menyerupai kehidupan di luar sebaik mungkin, dengan fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan persiapan untuk kembali ke masyarakat, yang secara intrinsik mendukung prinsip restoratif. Tantangan dan peluang dalam implementasi sanksi modern. Perubahan paradigma mengubah pola pikir masyarakat dan praktisi hukum dari retributif ke restoratif. Ketersediaan sumber daya membutuhkan pelatihan mediator, fasilitas rehabilitasi, dan program pendukung yang memadai. Keterlibatan korban. Tidak semua korban bersedia atau mampu berpartisipasi dalam proses restoratif. Risiko keamanan. Kekhawatiran tentang keamanan masyarakat jika pelaku tidak dipenjara. Legalitas dan regulasi memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mendukung sanksi modern. Peluang. Penurunan residivisme, bukti menunjukkan potensi signifikan dalam mengurangi tingkat kejahatan berulang. Pemberdayaan korban, memberikan suara dan peran aktif kepada korban dalam proses keadilan. Penghematan biaya, mengurangi biaya operasional penjara dalam sistem peradilan. Peningkatan kohesi sosial, membangun kembali hubungan yang rusak dan memperkuat ikatan komunitas. Sistem keadilan yang lebih manusiawi, menciptakan sistem yang lebih berbelas kasih dan berorientasi pada perbaikan. Peran korban, pelaku, dan komunitas dalam pemidanaan modern. Korban. Dalam pemidanaan modern, korban tidak lagi menjadi objek pasif dalam sistem peradilan. Mereka didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses restoratif, menyuarakan pengalaman mereka, dan mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk pulih. Ini dapat mencakup permintaan maaf dari pelaku, restitusi finansial, atau partisipasi dalam program-program pemulihan. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampak kejahatan mereka terhadap korban dan komunitas. Fokusnya adalah pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hanya hukuman. Ini bisa melibatkan program terapi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan interaksi langsung dengan korban untuk memperbaiki kerusakan. Komunitas memainkan peran vital sebagai pendukung korban dan membantu reintegrasi pelaku. Ini bisa melalui dukungan moral, pengawasan sukarela, atau penyediaan sumber daya. Komunitas juga dapat bertindak sebagai forum untuk penyelesaian konflik dan membangun norma-norma sosial yang mencegah kejahatan. Studi kasus keberhasilan dan kegagalan penerapan. Keberhasilan program diversi anak di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPA telah memperkenalkan konsep diversi, di mana kasus anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum diupayakan penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Melalui mediasi, korban, pelaku, dan orang tua bertemu untuk mencapai kesepakatan, seringkali berupa ganti rugi atau kerja sosial. Ini mengurangi jumlah anak yang masuk penjara dan fokus pada rehabilitasi. Kegagalan implementasi yang tidak konsisten. Meskipun ada kerangka hukum, penerapan diversi dan keadilan restoratif seringkali menghadapi tantangan dalam praktik. Kurangnya pemahaman, pelatihan yang tidak memadai bagi aparat penegak hukum, dan kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi yang efektif. Akibatnya, banyak kasus yang masih berakhir di pengadilan meskipun berpotensi diselesaikan secara restoratif, yang mengakibatkan residivisme yang lebih tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.